bicara tentang sistem reward-nya, Bapak sekalian ya. Saya akan lebih banyak fokus sekarang bicara tentang sistem reward yang aplikatif dalam organisasi, khususnya terkait dengan pandemi ini dan tidak terkait dengan kompensasi yang sifatnya financial aspek. Karena kalau financial aspek itu tadi kita bahas ya. Nah, sekarang kita bahas tentang reward yang umumnya kita harus miliki. Yang pertama adalah tentunya ini saya ambil dari Guiller and Kelly ya. Ini satu buku yang bagus sekali, Bapak Ibu bisa lihat itu bagaimana mentransformasi organisasi ya. Di dalam tahap akhir bagaimana kita membuat reward system itu dibahas di sana. Ada 3 prinsip yang kita harus pahami. Jadi yang pertama adalah sistem reward harus jalan dengan tujuan organisasi. Apapun sistem reward Anda, kalau ternyata tidak sesuai dengan tujuan organisasi, maka nanti tidak efektif ya. Pak, saya buat sistem reward yang canggih Pak, yang bagus Pak, tapi ternyata tujuan perusahaanmu nggak tercapai. Ya buat apa ya? Misalkan ya di rumah sakit bagaimana ya melayani pasien sebanyak mungkin begitu di sana ya. Kalau di bagian pelayanan berbahaya ya. Pokoknya sebanyak mungkin pasien dilayani. Padahal nanti quality pelayanannya, bagaimana pelayanan kepada pasien, kepada pengunjung yang datang itu nggak diperhatikan. Pokoknya main quantity lah, itu nanti jadi nggak sejalan dengan tujuan. Itu contohnya. Yang kedua juga waktu kita menentukan reward itu ada partisipasi dari karyawan itu sendiri ya. Jadi reward yang bagus itu bottom up Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan nanti saya ceritakan ada inovasi dalam reward system yang sekarang ini sedang banyak ngetrend ya, trending Bapak Ibu sekalian ya. Dan menurut saya itu perlu Anda coba terapkan di perusahaan Anda. Itu bottom up ya, tetapi interlayer. Jadi di dalam satu layer Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bagaimana reward itu ditentukan sendiri oleh timnya dan yang menilai juga timnya sendiri, bahkan istilahnya peer to peer Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mereka menentukan sendiri meskipun tetap ada persetujuan pimpinannya, tapi bagaimana reward itu bisa ditentukan oleh mereka sendiri. Nah, itu bagus banget ya. Dan yang terakhir ketiga adalah sistem reward itu harus bisa diperluas dan inovasi Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai sekali lagi sistem reward itu hanya melulu terkait dengan yang sifatnya financial aspek ya. Kalau sifatnya financial aspek itu bagus nggak Pak? Bagus, ini tadi kita bahas sebelumnya ya. Tapi jangan lupa bahwa ada indirect ya, ada sifatnya non financial aspek seperti itu ya. Itu yang saya coba sampaikan, jangan sampai kita tuh ke sana. Jadi terjebak hanya fokus ke bagaimana memberi reward yang finansialnya begitu ya. Itu nggak salah saya lagi, tapi lupa bahwa ternyata reward itu tidak hanya berbicara tentang aspek finansial,